buah harum mekar sekumpul. Sekilas senyum terpulung di hati. Saya ucapkan assalamualaikum, semoga sehat dan senantiasa diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 006 Sri Kuala Lubang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga administrasi sekolah SD Negeri 006 Sri Kuala Lubang. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di SD Negeri 006 Sri Kuala Lubang. Aksi nyata calon guru penggerak tahun 2024 Kabupaten Bintan. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kegiatan yang kita laksanakan dibuka sedang berlangsung. Yang kedua berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dodi Suprayogi. Kepada Bapak dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dodi. Mudah-mudahan doa yang sudah kita panjatkan menambah keberkahan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia
Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara berikutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Sri Kuala Lubang. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sernauli Purba SPD SD. Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena kasihnya lah kita berkumpul di tempat ini pada saat ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Ibu Dewi Sitawati SPD dan Bapak Zainal Arifin SPD. Silakan Ibu dan Bapak ikuti kita semua. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sernauli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi acara pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dewi Sitawati SPD dan Bapak Zainal Arifin SPD. Saya tutup selaku pembawa acara. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara inti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin saya akan mengambil alih sebagai pembawa acara dalam kegiatan diskusi diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sitawati beserta Bapak Zainal Arifin pada pagi hari ini akan berbagi tentang budaya positif. Untuk memberi semangat di awal kegiatan kita, terlebih dahulu kita ice breaking ya Bapak Ibu. Mohon berdiri dulu sebentar. Ice breakingnya di sini bermanfaat untuk konsentrasi kita. Ya, di sini ice breakingnya Beno berkata. Jadi Beno berkata. Jadi yang dilakukan adalah apa yang dikatakan Beno. Kalau tidak dikatakan berarti kuncinya sudah tahu ya Bapak Ibu. Mari. Beno berkata, contoh. Beno berkata pegang telinga masing-masing. Nah, sudah berarti. Beno berkata tepuk tangan dan angkat tangan. Terima kasih. Berarti di situ karena Beno berkata tidak ada Beno berkata. Terima kasih. Kemudian lanjut satu kali lagi ya Bapak Ibu. Beno berkata beri tepuk satu kali. Beno berkata beri tepukan 3 kali, 4 kali. Terima kasih. Semakin berkonsentrasi. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Benonya nanti kita ada dulu. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya masuk kepada materi, dipersilakan kepada Bapak Zainal Arifin. Seru ya Mbak ya? Ya.
Jelas. Pagi ini jelas. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia kita semua dulu. Baiklah. Pagi ini seperti yang sudah dikatakan oleh pembawa acara bahwa kita akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana pada modul ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah yang sudah DPP, mungkin sudah ini cuma kita memperdalam lagi dan memotivasi teman-teman yang akan meneruskan perjuangan kita. Ya, kalau bisa ini angkatan 11 sudah, kalau bisa nanti angkatan 12-nya kita maju. Berikutnya untuk komitmen kita yang pertama sebelum kita mulai itu hadir seutuhnya. Dan mungkin ini kita boleh juga mungkin ada yang berhalangan, bisa juga diizin dulu, cuma kita di sini kalau bisa hadir seutuhnya. Yang kedua menghargai waktu bersama. Kemudian buat catatan, mungkin Bapak Ibu ada yang belum bawa pena, buku sudah boleh diaturkan. Ya, silakan. Kemudian kalau bisa statementnya langsung dibagikan saja kita ya. Ya, statementnya kita berikan. Baiklah, Bapak Ibu, kita pada kali mungkin di sini nanti kita pakai hipnosis. Kemudian jika nanti akan ada pertanyaan, mungkin bisa mata terangkan terlebih dahulu, biar kita tahu bukan siapa yang akan ngobrolnya. Di sini sudah ya, dokumen kita. Iya Pak, akan dilanjutkan. Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu tentang pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin Bapak Ibu salah tuliskan langsung di stikernya. Nomor 1. Untuk yang kedua, soal keduanya yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Langsung ini Pak, Ya, boleh. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jadi ada 3 soal pemantik tersebut. Apakah Ibu Bapak setuju atau tidak setuju? Kemana Pak Bukan? Baik, yang sudah menjawab tidak setuju, mungkin saya izin dulu untuk yang pertanyaan dan ketiga ini. Ya kan? Untuk pertanyaan pertama dulu yang kita lanjutkan dulu ya. Kita uraikan. Bagi yang setuju, Bapak Ibu mungkin bisa diangkat stikernya, diangkat saja. Setuju? Oke. Setuju? Kalau bagi yang tidak setuju, ada? Oke, ada. Oke, kita mulai dari yang setuju dulu. Untuk yang setuju, Bapak Ibu, siapa yang kira-kira mau menyampaikan kenapa setuju? Silakan. Pak Aris setuju? Tiga-tiganya tidak setuju. Pak Aris tiga-tiganya tidak setuju.
Berarti Bung Mar udah angkat tangan. Silakan Bung Mar, jelaskan kenapa tidak setuju. Untuk yang nomor 1 dulu ya Bung Mar ya. Untuk yang nomor 1 dulu, hukuman dapat menyebabkan anak. Oke, baik, terima kasih Pak Zainal. Sebenarnya saya tiga-tiganya setuju Pak. Jadi menurut saya yang pertama tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju, memang benar, tetapi ada efek setelah itu. Mungkin pada saat itu anak-anak memang bisa langsung menjadi disiplin gitu, tapi dia karena terpaksa atau tidak dari hati nuraninya gitu. Itu yang Gitu Bu ya. saya setuju. Kalau yang nomor 2-nya? Nomor 2 juga sama Pak, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Nah, ini lebih baiknya seperti ini. Nah, jadi jika ingin lebih disiplin itu lebih tertanam atau membudaya pada siswa kita, maka lebih baik memberikan hukuman secara positif. Bagi yang ketiga? Untuk yang ketiga juga bagus. Jadi anak-anak perlu termotivasi untuk belajar dengan mengejar penghargaan. Otomatis ada nih beberapa anak yang karena penghargaan jadi semangat nih belajarnya. Tetapi ada efeknya juga, ternyata dia jadi semangat kalau ada hadiahnya saja atau ada penghargaannya. Begitu tidak ada, maka dia kurang termotivasi. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Mar. Dengan tangan. Sekarang perwakilan yang tidak setuju, kenapa? Ari, silakan. Oke, kita tidak setuju. Baik, mohon izin saya berdiri. Jadi gini, kalau saya lihat dari buku yang saya baca, jadi ada buku yang saya baca, intinya dari ketiga-tiga ini semuanya dari luar, gitu kan? Hukuman, terus pemberian hukuman juga nomor 2, terus pemberhargaan, tidak dari dalam dirinya, gitu. Jadi kenapa saya tidak setuju? Jadi tadi karena ini semuanya dari luar, sementara kalau budaya positif ini yang dari yang saya baca itu kembali dari dalam, misalnya dari dalam hatinya benar-benar sadar. Memang sih kalau memang tidak segampang itu di lapangan, apa yang ada dari Bu Mar tadi, gitu kan? Tapi yang tadi lah, inilah tugas berat kita bersama. Mungkin dasarnya itu aja kenapa saya tidak setuju. Oke? Itu. Terima kasih Pak Ari. Berikan tepuk tangan. Ada yang protes. Ayo, ada pendapat lain Bu? Silakan untuk Pak Anjas. Ya, Pak silakan. Ya, Pak Anjas. Saya setuju, tidak setuju, sama setuju. Ya, yang setuju Pak Anjas, silakan. Kalau Pak Ari tadi lihat dari buku, kalau saya lihat dari pengalaman sama keadaan yang ada. Ya. Kalau untuk yang pertama itu hukuman mendisiplinkan anak itu menurut saya setuju, karena memang kalau nggak dihukum nanti mereka nggak tahu kesalahan mereka seperti apa. Karena memang saya dididik di militer kan. Emang jadi jadi memang begitu. Ya, kenyataannya apa? Anak-anak yang tidak dihukum, kalau kita hukum biasa aja, itu mereka malah tak pedulikan hukuman itu. Ya, kenyataannya kan seperti itu. Jadi cuek mereka. Kayak kemudian hukuman yang positif, apalagi yang saya tidak setuju kalau hukuman yang positif ini. Oh, itu kita malah diremehkan sama anak-anak peserta didik kita. Ya. Kenyataannya seperti itu loh yang saya alami ya gitu ya. Nah, yang saya alami seperti itu rata-rata. Nah, kalau memberi penghargaan dan peningkatan motivasi belajar anak ini memang kalau untuk saat ini memang motivasi mereka seperti itu, makanya saya setuju karena kalau kita berikan ini mereka bermotivasi. Apalagi kayak saya sering lihat anak-anak itu memberikan kalau kalian bisa jawab ini nilai kalian 75%, kalian banyak kasih ini. Kasih penghargaan kayak buku apa, mereka nggak perlu besar-besar penghargaan, yang penting kita kasih hadiah aja, mereka malah bermotivasi berlomba-lomba untuk melakukan itu. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Anjas. Ya, Pak Anjas, ada yang setuju dan tidak setuju Pak Anjas ya. Mungkin ada pendapat lagi dari ibu lain, dari kelas rendah mungkin.
Bayu perkiraan ayam Ariel. Karena ini kan kita harus istilahnya harus ambil dari kelas rendah, menengah sama tinggi. Karena apa? Pasti berbeda penilaiannya. Terima kasih. Silakan Bayu. Dari agama lagi. Ya, baik ya. Ya sudah ya. Oke, silakan Bayu. Ya baik ya, kalau saya menurut saya kalau saya tidak setuju karena menurut saya semakin anak itu diberi hukuman semakin dia menjadi anak yang pembangkang gitu ya. Ada yang mereka Saya. anak itu akan patuh di saat dihukum saja. Nanti kalau sudah tidak dihukum, dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan kalau dia sudah tahu nih hukumannya apa, oh ya sudah kan pasti hukumannya ini gitu. Jadi saya sudah tahu. Jadi nanti palingan ya, ibu guru atau bapak guru sebentar aja gitu marahnya. Gitu. Karena itu yang saya alami sih dalam kelas gitu ya. Dan saya masih mencari strategi apa, bagaimana nih supaya anak ini supaya bisa disiplin, mengerti gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Dan ya penjelasan penerangan dari ini untuk membuka wawasan kita tentang pertanyaan pemantik ini seperti ini Bapak Ibu. Untuk soal pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang perlu kita ketahui pertama, bahwa guru itu bukan polisi. Bahkan polisi pun tidak bisa menjatuhkan hukuman sebelum ada pengadilan. Seperti itu. Dan pengadilan itu tidak bisa mengetok palu untuk menghukum sebelum ada apa kira-kira bahwa barang bukti, kronologisnya, visumnya, baru hakim bisa mengetok palu. Itu yang pertama kali kita tanamkan pada keyakinan diri kita bahwa guru itu bukan penghukum, bukan penegak hukum. Guru itu adalah pengajar, pendidik. Itu yang pertama. Jadi apabila hukuman itu untuk dapat mendisiplinkan anak, ini kata kuncinya ada kata anak. Anak. Anak itu bukan hanya murid, mungkin anak kita di situ. Jadi untuk mendisiplinkan anak, kita bukan sebagai penghukum. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa untuk nomor satu itu bukan masalah setuju tidak setuju. Ini termasuk keyakinan kita pada diri kita bahwa kita itu sebenarnya bukan penghukum, untuk mengajarkan. Itu kan niat kita bahwa ibu kan, sepakat kan? Nah, tapi ternyata selama ini yang kita lakukan itu betul yang kata Pak Ari, Bu Ayu, untuk yang bilang tidak, ya kan? Tidak bisa. Kenapa? Pada saat anak itu dihukum, mungkin hanya hal itu aja, ya kan? Tapi anak yang kita mau ajarkan itu ramai, bahkan sampai ratusan. Bahkan bukan hanya kelas kita saja, dan kelas bapak ibu yang lain juga kita didik kan? Nah, jadi mereka itu akan memilih. Itulah yang kejadian seperti sekarang ini yang kita rasakan. Dan memilih. Jadi apabila tugas Bu Ayu itu hanya menghukum terus, maka pada saat Bu Ayu tidak ada, mereka itu merasa bebas, gembira. Bahkan ada juga kalau dia sayang sama Bu Ayu karena Bu Ayunya cantik, ya kan? Senang lah, bodoh-bodoh biar bikin masalah terus. Itu seperti itu. Cuma untuk mendisiplinkan ini, makanya ini, ya kan? Pertanyaan pemantik ini ternyata bukan hanya untuk di SD. Dari TK, SD, SMP, SMA sama pertanyaannya. Makanya di SMP, termasuk di SMK itu nanti mau berubah. Lebih bagus keyakinan anak itu, ya kan? Kenapa? Seperti ini. Contohnya, apabila kita bicara masalah orang tua, mereka dekat dengan keluarga. Karena ada petikan dari mereka. Mereka bilang kayak gini, saya lebih takut mama saya marah daripada bapak ibu guru. Kenapa? Kalau mama bapak saya marah, piring bisa melayang, kursi bisa
menghantam. Itu katanya. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Makanya setelah saya mempelajari ini, memang ternyata terbukti kita ini sebetulnya mereka sayang sama kita. Dan justru mereka itu berharap kita ini yang tidak memberi hukuman mereka, tapi ditanyakan. Makanya ini harus pembelajarannya. Untuk yang pertama, hukuman itu. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif membaca itu seperti ini loh. Kita aja pada diri kita dulu, ya kan? Kita terlambat datang ke sekolah, lalu dihukumnya yang tidak sesuai dengan keterlambatan. Contohnya, misalnya kita malah disuruh bersihkan WC. Kalau di sini kebetulan suruh membaca. Kalau membaca setiap hari dia terlambat, karena gini, sebenarnya anak kita ini di sini itu orang tuanya yang mengantar, bukan mereka datang sendiri, karena mereka bukan seperti di SD lain yang di lingkungan perumahan. Kemudian ada juga orang tua yang memang penertib ini dari nelayan, kemudian pulang dulu baru bisa mengantar, atau jalannya terlalu jauh, mereka capek dalam. Jadi kalau apabila nanti ibu kasih ini membaca, akhirnya dia sampai besar baca lagi, bosan aku dari dulu. Itu ibu keyakinan dia bahwa membaca itu jadi hukuman. Jadi apabila kita suruh baca, jadi nggak jelas. Nah seperti itu. Itulah tanamkan keyakinannya. Sama dengan kita juga. Dan orang tua itu mereka lebih, kalau tentang perbuatan, mereka justru mereka mencontoh orang tua. Tapi kalau minta perlindungan pada guru. Itu kenyataan yang sekarang SD itu, di Alfa ini. Nah, jadi mereka lebih cenderung untuk mendisiplinkan itu tidak dengan mengasih tugas yang bukan seharusnya. Gara-gara dia terlambat malah dihukum membaca. Kecuali dia tidak bisa membaca, maka dia dihukum membaca. Mungkin itu masih ada sejalannya seperti itu. Jadi di sini mungkin nanti bisa ditanyakan hal-hal positif. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian untuk yang ketiga, untuk penghargaan. Nih sering kita lakukan, ya kan, penghargaan. Jadi kalau datang nanti Pak Anjas, ya Pak Anjas yang sering memberi penghargaan, motivasi anak itu, apabila tak datang Pak Anjas, maka anak itu tidak akan mau sama yang guru yang lain. Itu kenyataannya. Tapi kalau misalnya gini, di antara kita semua, karena Pak Anjas yang motivasi, kemudian bagus, ternyata Pak Anjas anak tersebut suka dimotivasi dan makin bangkit, dia punya rasa semangat belajarnya, kita juga. Nah, apabila itu maka jawabannya ini mungkin bisa terjadi dengan kata iya. Tapi apabila itu tergantung guru. Prosesan itu, guru itu sebetulnya tergantung anak muridnya. Kalau anak muridnya itu suka sama kita bisa suka sama dia. Tapi kalau anak muridnya itu tidak suka sama kita, setiap hari aja dia terus. Misalnya gitu, saking baiknya, itu susah. Ya kan? Gurunya pun susah, bukan hanya gurunya susah. Orang tuanya pun susah. Orang tuanya pun bilang, Pak, tolonglah anak saya, karena udah tak bisa lagi untuk di rumah. Ya kan? Mungkin begitu kan? Nah, makanya harapan mereka itu kan pada kita waktu itu. Jadi inilah wawasan yang mengerti ini. Ya, jadi bukan hanya setuju dan tidak setuju, tapi tahu kenapa ini harus setuju dan tidak setuju. Nah, jadi harus keyakinan anaknya. Biasanya itu kalau saya lihat, ya kan, ada beberapa guru di sini, saya perhatikan sudah menjalankan ini, yaitu dengan kata tidak. Yaitu anaknya apabila terlambat, dia suruh duduk dulu, kemudian setelah duduk, saya perhatikan gurunya. Ya, setelah duduk, nanti setelah pulang baru tanyakan dia sendiri, tinggal tanyakan apa masalahnya, terusnya. Kamu yakin? Kenapa kamu? Saya tahu Bu, saya terlambat itu tidak boleh. Keyakinan dia tahu, dia pasti dihukum Bu, pasti ada seksinya, konsekuensinya. Tapi apa? Saya nggak bisa, orang tua juga nggak bisa. Kalau saya nak jalan kaki, saya nggak sanggup bisa. Ya kan? Karena kita bukan anak SMA, anak SD. Anak SMA itu wajib mereka datang tepat waktu, karena mereka itu bergerak sendiri. Keyakinan mereka itu harusnya sudah ditanamkan dari sejak SD. Seperti itu. Jadi saya nengok perhatian ibu-ibu tersebut, lalu anak itu dikasih nasihat, lalu pulang. Makanya saya sering perhatian pulangnya agak lambat. Saya tanya kenapa? Saya tadi terlambat Pak. Seperti itu. Kebetulan kan di antara kita di sini pun guru SD ini 6 tahun yang baru juga. Kalau untuk guru mata pelajaran mungkin setiap tahun
Tapi kalau guru yang kan belum tentu. Tapi kita temunya setiap hari anak tersebut. Tapi setelah naik kelas, dia tetap anak murid kita. Kebetulan itu kemarin nggak kayak gini. Sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, itulah motivasi kita atas apa kita. Dan inilah yang sebetulnya digalakan untuk jenjang berikutnya. Jadi mereka itu tidak lagi ditanya dari SD mana, tapi diri dia sendiri yang membuat itu rasa bangga itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ada mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, dalam dengan sesi ini kita akan mempelajari sedikit-sedikit tadi. Sebetulnya soal tematik itu ada semuanya di sini jawabannya. Untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai penjagaan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian ada yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Oke, kita masuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai penjagaan universal. Ya Bapak Ibu, di sini ada. Ya kan, kalau Bapak Ibu baca terima. Seperti ini. Coba Bapak Ibu kita contohkan ya. Coba ya, Ibu, koyakkan Ibu notnya, Bapak Ibu tulis barang yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Apapun itu. Silakan Iya. ditulis di lembar kertas. Ya, apapun itu. Maukah itu harta atau pendidikan atau apa? Terserah. Atau anak. Nah, Ibu tulis di situ. Atau mungkin suami. Silakan ditulis. Kemudian setelah ditulis, sedikit aja. Ya. Boleh suaminya boleh. Oke. Kemudian setelah dituliskan, Bapak Ibu genggam rapat-rapat. Silakan kertasnya digenggam dengan erat. Genggam rapat-rapat. Genggam rapat-rapat. Ya, belum katakan. Kemudian kertas tersebut digenggam dengan rapat-rapat. Nah, di sini saya mungkin bisa secara informasi untuk ini Bu Mas, silakan berdiri Bu Mas. Dan Pak Anda silakan berdiri aja. Praktek ini Pak. Praktek. Ya. Silakan bersama-sama. Boleh maju di sini. Boleh maju di sini. Ayo kan di sini. Biar nampak di sini. Ya, di sini duduk aja. Pak Anda. Duduk aja. Ya. Nah, di depan sini Pak Jas, oke? Nah, ya Pak Jas, berhadapan sama Bu Umar. Sekarang ini sangat berhubungan sekali sama Pak Jas. Ya kan? Betul Pak Jas? Betul. Sekarang ada dari pihak kedua yang ingin mau tahu apa itu. Kira-kira Pak Jas kasih tak? Tuh, dirayu sama Bu Umar. Bagaimana perjalanan mau dirayu? Jalan mau diintimidasi, mau dimarahin, mau dibunuh, Pak Jas silakan. Ayo Umar, silakan. Bagaimana caranya supaya yang ayo. Udah mau tuh sudah. Dia masih banyak soal ya, Pak. Dia nggak lupa itu rumah. Apa aja, Bapak mau ada yang lain Bapak di sana aja ya. Ada kasih tak? Enggak. Masalah mana? Kasihlah apa sih betul-betul. Ayo gimana? Sekolah katanya, tapi ada tulisannya beragam aja. Itu baru berakhir tuh. Sekarang hukuman. Ayo, hukuman gimana? Ya udah, Pak Anjas, nanti kalau Pak Anjas kasih ini sama saya. Yuk. Ini udah hukuman Pak Arif. Ada seseorang yang Pak Anjas kasih dia hukuman dia. Pak Anjas menyerah. Mau menyerah? Oke, kita berikan tepuk tangan
tangan dulu. Nah, sekarang Pak Anjar silakan. Kenapa sampai Pak Anjar tak mau kasih sama kemarinnya? Ya, padahal udah dibujuk, dirayu, diintimidasi. Saya nggak kasih karena ini berharga bagi saya. Tapi biasanya suka ada terjebak. Ya kan kita suka ada terjebak Bapak Ibu. Ya kan? Nah, coba apa yang Ini, apa yang jelaskan? ini saya nggak akan kasih yang mau Umar. Nanti Ya. Umar jadi bagian dari saya kalau saya kasih. Ya. Ya, itu apa yang kita lakukan? Keluarga. Tuh, kan keluarga. Padahal kan, ya kan? Keluarga itu berharga sekali. Ya, bisa. Tapi itu merasa itu sangat berharga. Ya kan? Dan kita tidak akan pernah ngasih ke orang lain. Kalau datang berkasih. Iya. Ya. Tapi kayak gini juga pernah, ya kan? Karena kita istilahnya yang ngerayunya udah punya suami, kalau belum ada gadis. Kalau tadi saya merasa juga saya mau kasih. Oh gitu. Oke, lagi aja. Kita kenalan aja sama Umar. Berikutnya, iya. Kemudian itu ya, jadi disitulah dia Pak Jas. Cuma kita sering yang terjebaknya. Kalau misalnya itu ada juga yang jawab yang mau ngasih. Contohnya kalau misalnya yang berharga di dalamnya itu mungkin ada Bapak Ibu di sini sudah menulis yang namanya ilmu. Jadi ternyata kalau yang ada kondisi ilmu pasti kita kasih. Karena ilmu itu kalau menurut kita aja, ya semakin kita ajarkan semakin bertambah. Untuk yang Islam itu makin banyak pahalanya berbuka bunga. Ya. Karena dalam juga ada kan? Ada seperti itu. Oke, yang berikutnya yaitu perubahan paradigma teori tentang kontrol teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu terbukti tadi ya, bahwa orang dewasa itu selalu seperti ini. Baik itu mau sama anak murid, kalau guru, atau pada teman sejawat, atau pada orang lain seperti itu. Ya, di sini ada tentang perubahan paradigma stimulus respons teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihannya. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu seringnya kayak gitu kan? Kalau kita kayak gitu, tak kita lah. Biasanya kayak gitu kan? Nah, ternyata untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu beragam-ragam. Makanya di Indonesia sendiri itu terkenal dengan peringkat Mandalika. Ternyata bukan hanya beragam-ragam suku, tapi sifat dan watak itu juga beragam-ragam. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Setiap ada yang salah itu salah gitu. Tapi kita tak itu kan ya. Semua perilaku itu sebetulnya ada tujuannya. Kita tidak tahu tadi seperti hakim tadi. Kita tidak mau seperti hakim itu mencari dulu kenapa ya kan contoh seperti ini, anak kita seperti itu. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sebenarnya. Kita itu nurut atau tidak diri kita sebetulnya. Kemudian ini kebanyakan kita kelihatan tidak nurut karena orang yang mau menurutkan kita itu tidak tahu apa alasan kita. Bisa gitu kan Pak Ibu kan? Nah, makanya disinilah dia perannya respons stimulus itu. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Itu yang tadi ya Umar? Ya. Ada bujukan yang gagal, diancam. Ya kan? Seperti yang kita dapat kan gitu kan? Biasanya diancam. Tapi kalau kita tahu ilmunya, masalahnya kita tak respon kan?
Oke, baik kembali. Kemudian berikutnya Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, untuk setelah kita melakukan praktik tadi, di sini secara garis besarnya bahwa adanya ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa tadi ya, posisi kontrolnya itu sebenarnya hanya miskonsepsi. Jadi tetap bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Semua keputusan tergantung kita sendiri, yaitu seperti yang sudah dipraktekkan bahwa kita memiliki sesuatu yang berharga, apakah kita lepas ataukah kita genggam, tidak kita berikan, itu semua bergantung keputusan dalam diri kita sendiri. Nah, silakan Pak Zainal. Baiklah, kita seperti yang dikatakan kita tadi ya, di sini ada disiplin positif, tetap ada seperti tadi teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian di sini ada juga tentang mengenai disiplin belajar, posisi kontrol. Seperti ini Bapak Ibu mungkin nggak bisa. Oh ya, dimana di sini untuk teori motivasinya itu untuk menghadiri hukuman, ya kan? Memiliki tujuan seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan yang seperti itu. Kemudian ada yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kadang untuk berbuat sesuatu yang baik itu kita menghargai diri sendiri. Tapi ya kan, untuk motivasi teori motivasi ini itu berpengaruh pada nilai kebijakan universal, yaitu tentang keyakinan kelas. Nanti mungkin akan dijelaskan sama Bu Sita. Kemudian ada untuk mode berpikir, ya kan, menang-menangan. Kalau sudah seperti ini, ya kan, pilihan baru itu ada 5 kontrol tentang menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini ada, ya, nanti di videonya juga ada. Oke, berikutnya minta. Nah, kemudian disinilah ada soal untuk diri kita, apakah makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa disiplin itu ternyata artinya adalah belajar. Jadi kalau kita mau mendisiplin anak, ternyata bukan hukuman, belajar. Ya. Jadi selama ini mungkin disiplin itu adalah hukuman, sanksi, konsekuensi. Ternyata artinya adalah belajar. Jadi makna ini itu ada dari Plato ya, di murid ini. Kemudian ternyata sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu disiplin. Sering kita lakukan seperti itu kan, supaya patuh kita itu seperti itu. Kemudian disiplin dengan ketidaknyamanan, tidak dengan apa yang kita hargai atau dari suatu tujuan yang mulia. Biasanya sering itu kan. Tapi hampir rata-rata kalau misalnya sesuai dengan hati kita jalannya dengan ikhlas ya. Begitu. Oke, nilai-nilai kebijakan universalnya itu ada nilai kebajikan, adalah sifat-sifat positif manusia, ya kan? Yang bersifat universal dan lintas bahasa. Jadi walaupun bahasanya apa, tetap kebajikan universal ini tetap ada pada diri anak itu sendiri, pada diri kita kalau bisa. Begitu. Kemudian ada juga di sini kita sebagai nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk sekolah kita dan untuk negara kita adalah setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita ada sekarang. Kemudian itu terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, hanya itu saja untuk yang teori ini. Diserahkan berikutnya kepada Bu Sita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dina. Bapak dan Ibu, mohon izin melanjutkan masuk kepada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya, nah di sini teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu kita dan juga guru, juga anak-anak kita pasti memiliki motivasi.
Ya Bu, motivasinya, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman misalkan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya ini adalah motivasi dari luar, eksternal. Kalau saya nanti terlambat, pasti saya kena hukum. Ya, apa yang terjadi kalau saya nggak bawa PR ya? Berarti saya nanti kena hukum. Jadi ini motivasinya dari eksternal. Jadi saya harus bawa PR kalau tidak mau dihukum, bukan dari diri sendiri. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini motivasinya masih eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, disinilah tujuan atau motivasi yang paling baik, yaitu tujuan dari disiplin positif. Motivasinya berasal dari diri anak didik kita sendiri, di dalam dirinya. Jadi tanpa ditakut-takuti pun dia sudah melakukannya. Tidak perlu aturannya digembar-gemborkan, dia sudah bisa melakukannya. Berikutnya, merdeka. Masing-masing kita merdeka, kurikulum merdeka. Kita juga belajar dengan merdeka. Anak-anak kita butuh belajar dengan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi dirinya sendiri tahu apa yang harus dilakukannya, apakah itu baik ataukah buruk, berarti dia tahu. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Zainal bahwa kalau hukuman itu tadi kan setuju tidak setuju. Jadi hukuman mendisiplinkan, ternyata tidak. Karena itu motivasinya eksternal, hanya pada saat itu saja. Namun konsekuensi, di sini konsekuensi tindakan ini sejalan dengan kesalahan yang diperbuat. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman, sesuatu yang akan menyakitkan itu terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena dia melakukan kesalahan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nanti kita akan coba. Anak membenci kedisiplinan, jadi tidak suka. Tapi kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Jadi tanggapan anak itu akan memberikan jalan keluar. Kemudian mendorong anak, nah ini sifatnya paksaan. Kalau hukuman terpaksa, harus gitu. Karena dia biasanya berupa peraturan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan ya Pak ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep dirinya yang buruk, kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau hukuman cenderung ditutupi, akhirnya ujung-ujungnya jadi tidak jujur, jadi pembohong. Nah, seperti itu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini untuk hukuman. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi di sini kalau konsekuensi hanya sementara sifatnya. Selanjutnya, mari Bapak dan Ibu guru, di situ ada kertas, dikimat ya Pak? Ya, Mari Pak. Nah, Di sini Bapak Ibu untuk dipersilakan. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Silakan dari yang sudah disampaikan tadi ya Pak Zainal ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira yang soal nomor 1 ini masuk hukuman atau konsekuensi dan seterusnya sampai nomor 7. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hanya itu saja. Yang nomor 1 itu saya bacakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya akan tidak akan terlambat lagi karena teman-teman dari sekolah. Nomor 2 ya Pak ya. Nomor 2, lari
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini mungkin waktu pada saat ada ya corona kemarin ya. Nah, Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. dan yang kelima, membersihkan tumpahan air di atas meja ya karena tersenggol saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Ya, yang ketujuh itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Nah ini guru PJOK. Baik. Ayo. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau hukuman, anak kita akan merasakan, Pak, jangka waktu yang lama. Kadang jadi marah, Betul. malah akhirnya jadi melanggar Ada lagi. dendam ya, ada bisa dendam ya sampai dewasa dendam. Ya. Kita tunggu sebentar lagi. Bagi bapak ibu yang sudah jawab bisa letakkan itu stekernya di depan. Iya, bagi yang sudah selesai boleh ditempel di sini. Ya. Bapak Ibu, boleh nanti akan saya baca. Ya. Di sini betul. Ya, ini ya Pak ya. Ya. Di sini. Ini Bu. Ya, terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih Pak. Wow. Ini the first, Pak. Ya. Baik Pak Nena, kita Ya, sudah dapat nih Pak. Jangan kita dibaca kita. Ya, yang pertama. Jauh ya. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Di sini konsekuensi ada hukuman. Banyak yang hukuman Pak. Hukuman. Nah, Oh, banyak hukuman. banyak yang hukuman. Kita lihat. Ya kan? Kemudian yang kedua, di sini hukuman Pak Zena. Banyak yang Ya, hukuman. dua hukuman juga ya. Terlambat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up Push up karena 15 kali. tidak menggunakan Gunakan masker. Di Oh, itu sini banyak yang hukuman Pak. Banyak hukuman. Ya. Ya. Hukuman. Yang Yang keempat, keempat. menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Ini ada konsekuensi, Konsekuensi. ada hukuman. Ya. Separuh-separuh Pak. Separuh. Ya. Kalau yang nomor Yang 5 kita kelima, membersihkan Nomor tumpahan satu. air. Di sini konsekuensi. konsekuensi. Iya Pak, konsekuensi. Kemudian Rata-rata semuanya. murid Yang untuk keenam, menggunakan sepatu. yang keenam hukuman Pak. Hukuman. Ada konsekuensi beberapa. Oke. Kemudian yang 7, lari mengelilingi lapangan basket. Di sini hukuman. Hukuman. Ada beberapa. Kemudian ada juga konsekuensi. Baiklah Bapak Ibu, jadi kita bahas dari yang pertama bukan? Iya. Untuk yang nomor 1 itu mencatat, ya, saya tidak terlambat karena dia terlambat. Jadi kita ketahui bahwa kalau hukuman itu yang bersifat hukuman itu biasanya yang tidak nyambung. Anak terlambat tapi malah disuruh tulis. Akhirnya dia merasa benci dengan menulis. Tulis saja. Jadi yang pertama itu sebetulnya adalah hukuman. Konsekuensinya seharusnya, ya kan, anak-anak yang terlambat itu justru ditanyakan dulu, ya kan, alasannya. Kemudian dikasih saran-saran. Siapa yang bisa membangunkan? Mungkin seperti itu kalau memang dia itu tidak terlambat karena lupa bangun. Mungkin ada kakaknya atau ibunya, seperti itu. Atau pasang alarm. Kemudian yang kedua, ya kan? Iya Pak. Itu dah. Yang kedua, yaitu jawabannya. Yang kedua juga hukuman.
Dia keliling lapangan karena terlambat hadir. Masih juga ada nyambung kan, dia terlambat hadir tapi dihukum keliling lapangan. Makanya dia hukuman. Yang ketiga juga hukuman beda ya. Iya. Nah, berikutnya beda. Yang ketiga diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nggak nyambung ya Bu, nggak pakai masker. Iya. Kemudian push up. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini nyambung karena dia mencoret-coret kertas kawannya, disuruh menggantikan. Itu adalah konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Yang kedua, kita Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Nah, sudah basah, bersihkan ya Pak ya. Kenapa Jena? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. hukuman, katanya nyambung, ya kan? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena nyambung, karena dia pelajaran olahraga, kemudian disuruh main olahraga. Ya, seperti itu. Terima kasih kita. Ya, kita lanjut. Ya. Kalau saya tak apa-apa. Ya. Didukung oleh penghargaan. Nah, jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini beberapa dampak pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan Ya, untuk yang dihukum oleh penghargaan itu penghargaan ya menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan memastikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivitas intrinsik. Ini maksudnya apa? Karena anak kalau tidak dikasih penghargaan, dia merasa saya berbuat baik tidak ada penghargaan, ya kan? Jadi makanya apabila penghargaan itu tidak dikasihkan lagi, dia akan membuat menjadi rasa jengkel. Akhirnya pengen minta dihukum aja deh daripada nggak dapat penghargaan juga, ya kan Bu? Nah, seperti itu ya Bu kita. Oke, berikutnya. betul Pak. Nah, untuk bentuk program kebajikan apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Jadi kita ini sering saya perhatikan Bapak Ibu sudah lakukan ini. Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus dan tidak di depan kawan-kawannya. Khusus saja dia. Ya, jangan dipuji dia di depan kawan-kawannya terlalu berlebihan. Kenapa? Yang keduanya memberikan pengakuan secara pribadi itu lebih berharga bagi dia. Nah, Ibu lihat adalah anaknya nggak bisa menulis. Ibu lihat kamu sudah pandai menulis ini lah. Kasih itu. Dan lebih sering kayak gitu. Daripada kita harus di depan kawan-kawannya. Oh si ini udah pandai menulis ini, dia merasa bangga akhirnya seakan-akan dia udah bisa menulis saja, dia bisa dipuji gitu seperti itu. Kemudian yang ketiga berikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah ini boleh pada saat pembelajaran. Yang tadi kan secara pribadi, secara khusus. Yang secara khusus ini kan biasanya itu kalau dia melakukan kesalahan, ya kan? Kita tanyakan dia. Kemudian kalau kita secara pribadi mungkin kita ada inilah yang kita biasanya Bapak Ibu kan kalau di akhir kenaikan ada tuh yang terrajin, ya kan? Apa lagi itu? Terdisiplin sama terkreatif ya. Nah itu yang secara khusus melakukan itu. Tapi bukan hanya yang ditakdirkan, yang lainnya juga harus disebutkan. Ada ini rajin di bagian mananya. Kemudian ada yang keempat pemberian pengakuan secara konsisten. Jangan hari ini kita puji, besok kita marahin, besok kita puji lagi, kita marahin, ya kan? Akhirnya anaknya juga bingung nih, yang mana sebetulnya ini? Kita harus konsisten. Yang kelima fokus pada proses, gitu. Jadi setiap ini, ya kan? Pengakuan ini, kita harus tahu prosesnya dulu. Jangan hanya asal sebut.
anak lagi duduk, setiap tadi kan dia tak pandai nulis, tiba-tiba kamu pandai nulis setelah ini, bingung dia. Ya kan? Weh, apa nulis saja dipuji nih, nggak pergi pengen nulis. Sebetulnya kalau anak ini, tapi ada juga anak yang dipuji kayak gitu makin tak mau nulis. Ya, karena apa? Orang tak pandai nulis saja dipuji kok. Ini lah makanya dia fokusnya pada proses kalau untuk memuji. Seperti itu. Silakan Bunda. Baik, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini Bapak dan Ibu untuk pembukanya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya di mana pada saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini adalah penanaman apresiasi pada nilai kebaikan, nilai positif. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat di situasi kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu karena pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di kelas. Jadi pada saat anak-anak kita misalkan ada yang peduli, sangat peduli dengan lingkungan kelasnya, ini boleh kita berikan nilai-nilai kebajikan atau positif seperti ini. Lanjut Pak. Nah, kita masuk kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi restitusi yang di sini dimaksud ialah atau fungsinya adalah anak berusaha untuk mencari solusi. Jadi di sinilah Bapak Ibu kalau bisa anak yang salah itu dicarikan solusinya. Itu maksudnya. Ada? Di sini ada identitas gagal itu seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa hukuman itu adalah identitas gagal. Jadi kalau sudah dihukum itu sedih sekali gitu. Kemudian ada identitas sukses atau disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Di sini kata kuncinya tadi ya Pak ya. Jadi di dalam restitusi itu kalau untuk hukuman itu negatif selalu negatif semuanya. Di sini berarti ada fokus pada pemecahan masalah, kemudian bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini adalah kata kemudian ada kalau konsekuen, ya kan? Konsekuensi itu adalah netral, tak perlu. Itu juga kadang kita harus hati-hati betul ya? Iya. Disiplin juga. Hati-hati sekali. Kemudian yang lebih bagus itu yang positif, yaitu restitusi. Di restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Pada dirinya sendiri. Oke, berikutnya bilang ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan, bukan? Ya, kemudian apa Pak? Tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keenam itu restitusi diri itu adalah cara yang paling terbaik menemukan sebuah solusi. Fokusnya pada karakter ya Pak, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan yang terakhir itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dan tetap diterima. Itu. Ya. Kita ini dulu Pak breaking Ya, dulu. breakingnya Bapak Ibu dan tentunya Ya. tadi diskusi pasti sudah paham kita semua kan, karena kita sudah sebagai menjalaninya. Oke, Bapak Ibu bisa berdiri. Ya, dan breaking kali ini adalah permintaan dari Pak Aja. Oke. Ya, mungkin kursinya bisa dimasukkan dari ya. Nopo yang kalian
jawabannya apa Bapak Ibu? Pasti kita supaya selamat ya Bapak Ibu ya, supaya selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ini berlaku pada saat Ya, corona. ya Pak ya. Nah tentunya juga untuk keselamatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kalau kita ikut pelatihan mengapa datang tepat waktu supaya nggak malu ya Pak? Mungkin kira-kira ya. Nah seperti itu. Nah di sini untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi adanya motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian pelatihan. Seperti itu. Berikutnya, Berikutnya, di sini ada budaya positif ya. ya. Nah, di sini ada lingkarannya. Lingkarannya itu terdiri dari pertama dari dalam, yaitu ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini yang biasa sering dulu kita lakukan, kita bawa peraturan. Ternyata peraturan kelas itu ya kan harus dibarengi dengan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Lebih penting lagi keyakinan kelas. Jadi dari peraturan yang ada kita buat menjadi keyakinan kelas, ya kan? Karena apa? Karena kalau peraturan ini lebih cenderung pada hukuman seperti itu, ya kan? Kalau misalkan nanti ada hukuman dan peraturan biasanya. Tapi alangkah lebih baiknya dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan itu kita buat yang namanya keyakinan kelas. Ya Pak, dia jadi lebih cenderung. Oh, contohnya terlambat belajar terlambat datang sekolah itu udah pelajarannya. Dia ketinggalan pelajaran. Jadi dia udah meyakinkan diri dia sendiri udah. Tapi secara bersama-sama dalam satu kelas itu. Setuju? Setuju. Iya, Kemudian dibuat kita secara bersama-sama. Bersama-sama. Jadi di sini keyakinan kelas disepakati bersama-sama dengan curah pendapat, diskusi. Kemudian dari semua yang mereka lakukan ini, maka dia akan mendapat lingkungan positif kalau sudah melakukannya. Nah, dari lingkungan positif itu maka Timbul, dia ya. pergi kemana-mana, ya kan? Dia tetap Iya. dia bawa, dia rajin, pada dirinya ada sampah dia tanpa disuruh dia pungut, membersihkan segalanya. Akhirnya menjadilah budaya positif Budaya dia positif. kepada budaya mereka. Berikutnya. Nah, ini yang sekarang mana? ya. Berikutnya yang mana yang merupakan Nih, Bapak Ibu coba keyakinan lihat. kelas? Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu. Ya, Di sini coba ya. ada TK. Yang mana yang pakai ikan kelas dan mengapa? Mungkin bisa dijelaskan. Ayo Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu. Boleh nih? Kira-kira yang mana merupakan Oke. keyakinan kelas? Ya, ada Bu Leni kita. Silakan Bu Leni. Saling menyayangi. Dan yang ini ada dua ya Bapak Ibu. Ini yang dibuat satu poster. Di sini satu poster juga. Jadi ada dua poster. Yang mana kira-kira antara Ada kedua? dua poster kiri dan kanan Bapak Ibu. Jadi Nah, ada yang kiri? Ada yang Ah, kiri. mungkin yang kiri mungkin bisa dijelaskan. Juga. Oke, nanti setelah Bu Leni bisa. Jadi ada dua ya Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ada Ah. dua kiri Iya. dan kanan. Di sini kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. yang pada kelas tadi pilih kiri karena di situ sudah ada apa ya, kalau itu udah lengkap gitu. Apa tujuan itu sudah ada. Kiri, kita pada ke sini ya, kirinya. Nah, kirinya sini. Yang ini kiri, ini kanan. Ya, ya. Gitu ya. Bu, kita Bu Umar dari kiri. Nah, ya Bu lagi. Apa tadi Bu itu? Nah, kalau Pak Anjas? Kanan. Kenapa Pak Anjas? Jelaskan kenapa kanan? Saya kanan. Ada di situ tampilan kelasnya khusus untuk kelas. Kalau di sebelah kiri itu ada menjaga kebersihan sekolah. Dari kelas sekolah. Ya. Itu udah kelas sekolah mencakup semua. Menurut saya bersih saya yang menunjukkan yang kanan. Jadi khusus kelasnya, jadi kan ini kesepakatan kelas, jadi khusus yang di kelas kita masing-masing. Oh, terima kasih Pak Jas. Ya, Terima baiklah. kasih. Mungkin ada yang lain Bu, Ibu? Mungkin Bu Mona? Beragama bagaimana? Sebelah
bagus sih dua-duanya. Dua-duanya bagus ya. Karena kalau yang dilihat dari sebelah kiri itu kayaknya lebih islami ya. Tapi kalau yang sebelah kanan ini kan dia saling menyayangi, kayak menyeluruh gitu Bu ya. Oke, dari tampilannya ya Bu ya. Terima kasih Bu Manang, Bapak. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita bahas, kita kulik ini. Kalau kita lihat yang kanan, ada tulisan kami. Sementara yang kiri tidak ada tulisan kami. Bisa jadi yang kiri ini guru yang hanya mengetikkannya, dan anak-anak disuruh ikut saja, ya kan? Tapi kalau ada tulisan kami, murid pun juga ikut. Karena pertanyaannya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bukan peraturan kelas. Nah, jadi disinilah sebetulnya kata kuncinya kami. Jadi setiap kita bikin keyakinan kelas, usahakan anak-anak juga diajak, sepakat mereka seperti itu. Walaupun gurunya memberikan poin-poinnya ini. Tapi apakah yang sebelah boleh? Boleh. Karena apa? Kalau yang ini biasanya kita gunakan untuk anak SD. Tapi kalau ini anak yang politiknya sudah berkembang, yaitu SMU sederajat seperti ibu. Sebenarnya? Ya, dan ini ya Pak ya, ada nilai kebajikan universal yang ditandai di sini. Saling menyayangi, kemudian ada semangat. Mungkin sedikit Ibu Bapak. Baiklah. Pendapat ini, saya karena mendukung Bu Mona saya. Jadi intinya gini, sebenarnya sama-sama baik, benar gitu. Tapi karena ini ada pilihan, tapi benar tadi kata Pak Jenderal, misalnya ini sebagai pemantik di awal kegiatan yang kiri ini sebenarnya kalau anak-anak SD sebagai kita namanya tadi untuk membuka wawasan anak agar anak itu kan nggak mau, kami akan menyayangi, dia nggak ngerti menyayangi itu, tapi dia akan mungkin tidak berkelahi Pak, tidak menyentuh Pak, gitu kan. Mungkin yang disampaikan ini tindakannya atau perilakunya, tapi nanti mungkin kita sebagai guru yang akan menjadikan yang sebelah kanan, kayak gitu. Mungkin itu ada sedikit tambahnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Ya, seperti itu. Memang seperti itu Pak. Jadi guru akan mengarahkan bahwa tindakan-tindakan apa yang masuk di dalam saling menyayangi. Seperti itu. Terima kasih Pak Ari. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita menyusun ya Pak Jena. Nah, di sini nanti akan ada misalkan kita ambil nilai universalnya hormat. Jadi apa yang ada di dalamnya. Kemudian misalkan bekerja. Jadi nilai hormat. Apa yang ada di sini, datang tepat waktu. Kemudian sering hadir terlambat itu jangan sampai diperlihatkan, tetapi datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Memiliki kalimat yang positif ya Pak ya. Kalimat yang positif. Nah, kemudian nanti pada saat penyusunan itu kita harus menggunakan ini dia tadi. Jadi jangan hanya kita hanya melihat saja, kita harus juga mendengar. Itu apa berperilakunya. Jadi apa yang terlihat harus sejalan dengan apa yang didengar dan apa yang berperilakunya. Seperti itu. Jadi itulah yang istilahnya kita adil terhadap anak tersebut. Nah, berikutnya kita. Nah, Bapak Ibu, ini hari kita dulu. Masih ada Bapak Ibu sticky note-nya? Ya, kita tahu kita. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Di sini ada peraturannya. Apa ya Pak ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, Dilarang mengganggu orang lain. Kalau misalkan dirubah ke dalam keyakinan kelas. Ya. Iya. Seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan di sini di dalam peraturan itu memang seperti ini. Jadi ada kata dilarang ya, Bapak Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau
koridor. Bagaimana agar menjadi keyakinan kelas? Iya. Kok kalimat tanya? Itu kan peraturan. Kita buat keyakinan kelas. Iya. Ya, ini kan peraturan. Jadi Apa keyakinan yang kelas. Karena ada juga kelas kita. Iya. Ya. Ayo, kita belajar bahasa dalam Melayu. Kalau di peraturan itu identik dengan seperti dilarang gitu. Nah, ini adalah identik dengan peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas, bahasa ini diubah menjadi bahasa yang positif. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tadi udah pusing ya. Kira-kira pusing ya. Ada panjang-panjang pertama. Di sini saya mau kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah Tanggung jawab. Nilainya. Ya. Tadi pada saat diberikan contoh, sudah diberikan clue-nya bahwa di sini ada saling menyayangi. Itu adalah nilai kebajikannya. Keyakinan kelasnya. Pak, silakan dilanjutkan. Ya, jadi untuk dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu ada menghormati orang lain juga, ada berkomitmen. Kenapa? Karena kalau guru lagi mengajarkan, tiba-tiba ada teman yang baru datang, akhirnya gurunya fokus ke anak yang baru datang ini, akhirnya terganggu pembelajaran, ya kan? Dan dia harus membuat komitmen. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan. Ya, jadi anak diingatkan itu keyakinan kerasnya, kalau berkelahi, kalau nanti kawannya ada buah kayu, apa yang terjadi? Nah, jadi di situ adalah keselamatan. Dia harus tahu keselamatan untuk menghindari dari kekerasan itu. Dan itu menghormati orang lain yang sampai berkelahi. Ya Pak, kemudian dilarang menggunakan narkoba, lem dan sebagainya. Ini karena mengganggu kesehatan. Ya. Jadi nilai keyakinan kerasa itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian ada menggunakan masker pada saat sakit, itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, juga keselamatan dan keamanan. Lanjutkan berikutnya eksplorasi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu? Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Setuju tak Bapak Ibu? Seperti yang kita ini. Setuju, kira-kira. Ada apa aja Bu Ita? Kemudian ada penguasaan, ada kesehatan, kebebasan dan bertahan hidup. Dan semua itu bermuara pada bertahan hidup tadi. Ya, seperti itu. Survive. Oke. Nah, kita masuk 5 posisi kontrol. Ya. Kita saksikan dulu ya Bapak Ibu video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Baik, kita masuk ya Bu ya. Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, Bapak Ibu, nanti setelah nonton memposisikan diri yang mana ya? Nah, nanti kita minta komen ya. Jadi tunggu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Berapa lagi ya sayang? Iya Bu. Habis Bu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Ngeri sekali memanggilnya. Naren, ya Pak ya. Ya boleh Pak. Kalau anaknya sebesar itu kita teriak gitu, saya sendiri masih tak berani lah. Ya kan? Ya. Oke. Ya beda? Tadi sudah dijelaskan di dalam videonya ya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan-perbedaan bagaimana dari 5 posisi tersebut. Kita lanjut Mbak Zaina. Ya. Dari 5 posisi tersebut ada 5 posisi kontrol, yaitu hukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang memiliki Posisi kontrol posisi ya. hukum ada tak di sini kira-kira? Nah, gitu. Pernah? Saya pernah. Ya kan pernah. Pasti kita bacanya pernah ya. Karena ibaratnya mungkin karena udah terlalu sering, Iya. ya kan? Terulang terus dan mengganggu kawan yang lainnya. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, ini sering juga nih. Saya juga sering itu, ya kan? Tapi pada anak-anak tertentu, karena anak-anak kita yang SD ini lain-lain juga. Hari ini lain, besok dia lain, tidaknya kan. Kemudian ada juga yang sebagai teman. Iya. Ya. Teman itu Pak. Ya, yang sebagai teman, nah ini sering, masih hampir semuanya yang sebagai teman. Semuanya. Karena anak-anak seperti itu. Kemudian untuk yang pemantau juga sering. Dan yang paling sering kita lakukan cuma yang manajer ya Bapak Ibu ya di sekolah kita nih. Ya Pak Jas. Atau Pak Jas ada yang lain Pak Jas? Pak Jas yang mana lebih cenderung ke teman? Teman. Nah, alasannya kenapa Pak Jas? Teman Pak Jas. Silakan Pak Jas. Mengapa cenderung Ya. posisi kontrol sebagai teman? Karena kalau untuk posisi teman ini mungkin anak-anak lebih mendengar omongan kita gitu. Kalau udah dekat kan dia lebih mendengar omongan kita, apa yang kita suruh dilakukan. Cuman kalau yang kayak yang lain mungkin agak ini tuh. Anak-anak untuk anak SD kayaknya belum masuk kalau kita kasih masukan seperti itu. Apalagi manajer. Ya tadi kan dia syaratkan kamu harus gini gitu apa. Kayaknya untuk anak SD belum lah. Tapi kalau untuk anak SMA mungkin. Kalau anak tingkat SMA mungkin bisa diterapkan seperti itu. Tapi kalau untuk anak SD kayaknya belum bisa menurut saya. Sebenarnya kalau bisa pun enggak mungkin di atas 50% belum tentu. Bahasanya ya Pak Ya. ya, bahasanya. Betul. Jadi bahasa pengantarnya tidak seperti contoh tadi ya Pak ya. Kalau di posisi manajer untuk di tingkat dasar. Ya. Terima kasih Pak Pak Jas. Jas. Ya. Lanjutkan. Ya. Nah, di sini ada tugas lagi nih, gitu ya. Ada tugas. Ini Nah, kita kita akan masih ada pertanyaan, dulu. ya. Ya, kira-kira tugasnya ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang Posisi kontrolnya ya Pak ya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, ya kan? Apakah ibu ya mau bermerasa bersalah? Ya kan? Tidak pernah benar. Tidak benar lakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Kata-kata itu ya dalam pernyataan tersebut. Kemudian, ada apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, itu sering. Ya kan? Dikatakan guru ya. Guru sekarang itu tidak lagi ya, karena kita udah melihat teman. Ya kan? Jawab dulu. Ya. Dan ya ini dia jawaban tugasnya. Jawabannya. Ya, untuk saya kecewa sekali dengan kamu itu yang Iya. membuat orang merasa Betul, Pak. bersalah. Tadi Bu Marulia saya dengar Ya. membuat rasa bersalah. Apa Umar? Ayo jangan Iya. sampai Umar. Ya. Iya Bu, tadi saya pilih pertama itu posisinya sebagai pembuat merasa bersalah karena di situ dia bilang kecewa, ada
kecewa sekali dengan kamu. Jadi dengan kata gurunya mengatakan kecewa, kayaknya anaknya jadi, aduh, saya sudah bikin kecewa ya, gitu. Itu yang bikin, oh kayaknya ini membuat orang merasa bersalah. Terima kasih Bu Ma. sama. Lanjut Pak, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, itu hukum. Ya. Dia menghukum langsung, tidak tahu alasannya tiba-tiba langsung. Iya. Kemudian ayolah melakukan dari ibu bapak, ini teman. Misalnya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Nah itu pemantau, karena ada hadiahnya ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu baru manajer, karena dia mencari solusi Bapak Ibu. Itu. Kemudian terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, itu penghukum. Kemudian di sini ada ya kacamata Bu ya. Ya angka 8 ya Bu. Tergantung dari mana kita memandangnya. Jadi ya di sini ada bergerak antara. Ya, masih nampak Bu Ibu? Bisa terlihat baik? Oke, bersemangat seperti itu. Peraturan, memantau, konsekuensi atau hadiah. Dan sebenarnya nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, inilah dia. Jadi ini dua buah yang diskat, memiliki arti yang berbeda. Ya. Ya. Dan ini jangan ya. Ini kalau bisa jangan dibolak-balik. Ya kan? Nanti di sini pakai ini sedikit, ini sedikit. Ya kan? Nanti anaknya yang malah bingung. Gitu. Jadi di bawahnya itu kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Nah, itu diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kemudian apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Solusi, ya. Itu memperbaikinya. Yang kedua mendapatkan apa yang kita butuhkan, yaitu solusi. Berarti manajer ya. Iya Pak. Ya. Jadi muara kita dari pengajar ini, kalau bisa kita sebagai manajer. Ya Bu. Sekarang tadi itu mau tanya. Ya sekarang. Saya sebelah sana kalau bisa jadi ada filosofi. Iya. Ya kita filosofinya kamu belajar. Sini, mengapa sebelah sana lebih besar, mengapa sebelah sini lebih kecil? Sebenarnya dari yang dilakukan terdahulu itu Bu, kebanyakan tadi banyak sekali miskonsepsi yang sudah dilakukan. Nah, yang sudah sering biasa mungkin. Nah, sekarang disinilah kita perbaiki bahwa cakupannya yaitu nilai-nilai, kemudian posisi manajer, kemudian kita memperbaikinya. Dan ini beta. Iya. Ya, yang lihat kenapa ini besar? Ya. Karena apabila kita melakukan ini, permasalahannya akan berjalan Akan sampai jadi semakin. dewasa. Iya. Tapi apabila kita melakukan ini, maka permasalahannya akan muncul. Benar. Akan jadi besar. Ya. Efeknya Ya. ya, tentunya ya. Masuk kepada segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu. Ya. Segitiga restitusi ya, Bunda ya. Iya. Nah, di sini terdiri dari bawah dan ini ada segitiga merah. Kemudian ada segitiga biru. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini yang selalu harusnya pada saat ada masalah anak tersebut, ya kan, kita akan menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, fondasi tindakan yang salah, kasih tahu dia. Kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi di sini maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu ya, kalau untuk pertamanya itu kan di sini kan di bagian atas untuk memuncak. Biasanya permasalahan itu dari bawah kita bawa ke bawah, kemudian kita selesai ke atas. Karena segitiga itu di bawah itu masalah besar, kita akan menunjukkan menjadi kecil. Seperti itu. Jadi di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu dari kata-kata yang kita sering lakukan sebelum anak itu pada saat melakukan kesalahan itu, dan tidak di depan orang lain. Kalau bisa dilakukan jangan jam sekolah. Kalau bisa di pas pulang sekolah. Karena kalau di jam sekolah untuk anak SD kumpul dia di sana, ngapain tuh? Anak itu ngapain? Seperti itu.
Jadi ini dia, kamu ini kata-kata yang akan digunakan. Itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu masih. Tapi ini, ya kan? Ini hati-hati kita menggunakan. Kalau saya pribadi ini hati-hati mengatakan ya. Karena apa? Karena kalau salah anak SD memahaminya, ya kan? Dia akan mengulanginya. Tapi kalau anak dewasa mungkin ya SMA sudah mungkin mampu ya. Seperti itu. Kemudian baru divalidasi tindakan yang salah tadi, ya kan? Kamu tentu punya alasan. Selalu kita menanyakan apa alasannya. Apa alasan melakukan hal tersebut? Ya, adakah caranya yang lebih efektif dari itu? Mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga itu untuk mengenai keyakinan itu baru kita menanyakan nilai-nilai yang telah disepakati itu, yang dia pahami. Nah, kemudian kamu ingat menjadi apa? Ini sebetulnya cita-cita sebetulnya, dengan seperti itu. Dan saya tambahkan sedikit Pak, untuk menstabilkan identitas ini, kalau menyelesaikan permasalahan itu memberikan ketenangan dulu kepada anak-anak. Jadi kita tidak langsung tiba-tiba menanyakan masalahnya apa gini, menenangkan dulu, tetapi pada menenangkan dulu. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ditenangkan dulu. Di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah membuat salah. Kemudian ya, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya, solusi. Dan yang terakhir itu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ya, guru berkata biasanya itu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Jadi sebetulnya kita mengingatkan gitu, ya, mengingatkan anak itu apakah yang melakukan itu baik atau tidak. Kemudian menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ketika ada nilai yang sudah disepakati ya Pak, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dia harus merasakan dirinya sendiri. Ya. Baik. Refleksi. Jadi kita sudah di penghujung kegiatan. Jadi di sini kita mari bersama-sama merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, kita laksanakan pada hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini yang bisa mengubah ya Pak ya, mengubah paradigma saya. Ya mungkin bisa diceritakan di sini Bunda, yang untuk nomor 1 Bapak Ibu mungkin apa yang bisa dirasakan pada hari ini? Yang dirasakan perasaan yang muncul ketika mengikuti sesi ini. Tadi pesan dari Ibu Mai katanya dari sebelah sini. Dari biasanya dari orang tua dulu. Iya. Ya, silakan Pak Hari. Tidak, ngomong tidak. Oh, ya. Baik, mohon izin, mohon maaf kalau ada salah. Di sini saya cuma sebenarnya terima kasih kepada Bu
kita tidak perlu posisikan kita di sekolah dasar belum ini SMP kayak mana, karena itu sudah punya suasana yang berbeda masing-masing. Gitu. Cuman memang tujuan dari budaya positif ini membuat yang tadi dari dalam. Kalau namanya bersalah, pasti itu berulang. Namanya itu kan manusia itu banyak salah, pasti akan berulang. Cuman bagaimana kita tadi menimbulkan yang dari dalam ini gitu loh. Misalnya kayak kebutuhan, kayak kita makan lapar itu kita pergi makan, sholat waktunya sholat kita ke sholat. Jadi udah ada seperti itu sebenarnya. Walaupun saya bukan manusia baik, tapi paling tidak gitu. Tapi terima kasih sebenarnya tadi sebenarnya untuk makin kita sebagai guru di sekolah, tapi di rumah juga kita sebagai orang tua dan punya anak. Dan tadi yang jadi ini segitiga restitusi tadi, mungkin terkadang memang harus hembuskan nafas dulu melihat perilaku anak. Ya saya kan nggak bilang anak dulu, anak saya dulu lagi di rumah, tapi cara menyelesaikannya tadi mungkin cara menyelesaikannya, dan saya mengusahakan tidak hanya mungkin anak itu dekat sama saya karena teman tadi kan. Nanti begitu sama mamanya dimarah dia cari saya. Tapi kalau begitu dia dekat sama mamanya, jadi ini yang juga harus kolaborasi gitu. Itu dari hal yang terkecil lah mungkin. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin itu ya dari saya ya mungkin. Dan saya pribadi juga akan bisa mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari Terima kasih Pak atas Hari. refleksinya. Kita tepuk tangan dulu. Bersedia, Bu Ayu, silakan. Boleh misalkan dari beberapa poin ini, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sita dan Pak Zainal atas waktunya. Refleksi ya Bu ya. Ya, refleksi pada hari ini setelah saya mengikuti budaya positif yang dari Bapak dan Ibu ajarkan pada hari ini, saya sangat puas dan saya sangat senang dengan materi-materinya, karena bisa mengajarkan sekaligus untuk diri saya agar menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan semoga saya jujur di dalam kelas sering saya memberikan hukuman kepada anak-anak saya kalau ketika anak-anak saya tidak membawa buku. Ya, itu jujur ya. Nah, jadi mungkin dengan adanya seperti ini saya bisa memperbaiki diri saya ke depannya. Itu saja. Sangat senang sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ayu dari Sudut Agama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di akhir kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 006 Sri Kuala Lumpur, Pak Zainal. Kami berdua, saya Dewi Sitawati dan Bapak Zainal Arifin, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami berdua bagi ya Pak dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, juga khususnya meningkatkan mutu pembelajaran dan yang berpihak untuk peserta didik ya Pak ya. Itu saja dari kami, mohon maaf kurang lebihnya ya Pak Zainal. Saya Dewi Sitawati Dan saya Zainal Arifin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu. Tidak, tidak,
Bangga. Satu, dua, tiga.